Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal namun oleh seorang bangsawan asal Salankayana, India yang bernama Maharishi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara sendiri diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman VIII dari Kerajaan Salaka Negara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman VIII, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya, atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Pendiri dan para raja kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Para raja kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Purmawarman 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajawarman 640 sampai 666 Masehi. Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara, masa kepemimpinan Purnawarman. Berdasarkan Prasasti Tugu, Purnawarman disebut telah berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Wilayah taklukan kerajaan dan hubungan diplomasi dengan wilayah lain bahkan mencapai luar negeri di bawah kepemimpinan Purnawarman menjadikan Kerajaan Tarumanegara semakin kuat baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kepemimpinan Raja ke-12 Linggawarman. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, yaitu Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara.
Peninggalan bersejarah. Bukti peninggalan bersejarah Kerajaan Tarumanegara ini dapat ditemukan dalam wujud yang beraneka ragam, seperti prasasti, arca, dan karya sastra. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang masih tersisa hingga saat ini. Ada prasasti, prasasti Cirauten atau Ciampea, prasasti Jambu atau Koleangka, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cidanggiang atau Lebak, prasasti Muara Cianten, prasasti Pasir Awi. Ada arca, arca Rajarsi, arca Wisnu Cibuaya 1, arca Wisnu Cibuaya 2. Karya sastra. Salah satu karya sastra yang terkenal pada masa itu yang pernah ditemukan adalah naskah Wangsakerta.